Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1 mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hadi. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan pada asas kemerdekaan, memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Maka dari itu, diharapkan seorang peserta didik harus memiliki jiwa merdeka dalam artian merdeka secara lahir dan batin serta tenaganya. Dalam penerapan pembelajaran ini, guru harus mempertimbangkan kebutuhan setiap siswa sebagai suatu individu atau kelompok sehingga dapat mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar sepanjang waktu. Melalui penerapan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa, memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta siswa selalu ditantang untuk dapat berpikir kritis. Pada hakikatnya, penerapan pembelajaran ini menekankan pada pemahaman sentral siswa yang terintegrasi secara sistem pembelajaran dapat melayani kebutuhan siswa. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid memiliki karakter yang berbeda di setiap daerahnya. KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik. Dapat diketahui bahwa konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo yang artinya di depan menjadi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun motivasi, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan, harus dimiliki oleh setiap pendidik guna menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi saat ini. Dengan demikian, trilogi pendidikan tersebut hingga saat ini masih relevan dengan pendidikan di Indonesia. Berikut ini adalah peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selain itu, pendidik dapat menuntun anak sesuai dengan konteks sosiokultural di daerahnya. Yang kedua, yaitu adalah tukang kebun kehidupan. Pendidik itu seperti petani, menanam benih padi menjadi padi, mengolah tanah, mengairi lahan, memberi pupuk, dan membasmi hama. Dengan kata lain, menuntun tumbuhnya padi sesuai dengan kodratnya menjadi padi, bukan menjadi singkong atau tumbuhan lainnya. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Dan yang terakhir, pendidikan menghamba pada anak. Menghamba pada anak dimaknai sebagai rasa penghargaan guru terhadap siswa sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta dan juga terlahir dari zaman yang dinamis. Siswa bisa merasa, berpikir, berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Implementasi pemikiran KHD di sekolah, yaitu dengan memberikan bimbingan dan kegiatan ekstrakurikuler agar menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kebutuhan yang dimiliki peserta didik. Melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi
dan potensi alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik, serta mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir yaitu melalui kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan ini bertujuan agar pendidik menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik pada anak. Kegiatan pembiasaan diharapkan agar anak dapat mendapatkan keteladanan, tuntunan pengajaran, serta pengalaman yang nyata dalam penumbuhan karakter baik dalam diri anak. Berikut ini adalah tantangan penerapan pemikiran KHD di sekolah. Yang pertama yaitu faktor sosiokultural di lingkungan tempat tinggal yang berpengaruh pada minat belajar anak. Yang kedua, minimnya peran serta orang tua di rumah dalam perkembangan belajar anaknya, memasrahkan pendidikan kepada sekolah. Yang ketiga, kurang terbukanya pendidik terhadap perkembangan zaman dan teknologi, serta rendahnya minat untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Dan yang terakhir, penanaman budi pekerti hanya di sekolah saja, tanpa ada ruang bagi anak di keluarga untuk mendapatkan keteladanan serta tuntunan pengajaran dari orang tua di rumah. Dan ini adalah solusi penerapan pemikiran KHD di sekolah. Yang pertama, memahami karakter anak dengan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan memerdekakan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, berkolaborasi dengan orang tua agar dapat bekerja sama untuk lebih memperhatikan perkembangan belajar anak selama di rumah. Yang ketiga, mengajak rekan sejawat untuk menambah kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan dan saling berbagi praktik baik di kelas. Dan yang keempat, sosialisasi penanaman budi pekerti dengan melibatkan orang tua dan komunitas belajar. Dengan mempelajari dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat merubah pola pikir saya mengenai pendidikan dan pengajaran, di mana yang selama ini saya lakukan hanyalah menuntut anak sesuai dengan keinginan saya, bukan menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Langkah konkret yang sudah saya jalankan yaitu dengan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan membuat suasana belajar yang menyenangkan bagi anak. Selain itu, mendidik anak sesuai dengan kodratnya agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginannya. Demikianlah pemaparan singkat mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran KHD dan implementasinya di sekolah. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.